Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Khairat, Kuala Lumpur, kembali dengan laporan harian lockdown Malaysia melalui YouTube channel di Khairat TV. Hari ini Sabtu, 18 April 2020. Kawalan pergerakan atau MCO, Movement Control Order, yang secara populer dikenal sebagai lockdown Malaysia. Seperti biasa, hari ini saya akan mulai dengan update statistik harian yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Seperti Anda bisa lihat di layar saat ini, ada 54 kasus confirm positif baru dilaporkan hari ini, sehingga total jumlah keseluruhan confirm positif adalah 5.305 orang. Lalu ada 135 pasien yang dinyatakan sembuh dan discharge dari berbagai hospital, sehingga total kesembuhan menjadi 3.102 orang. Lalu ada penambahan 2 kematian, membuat jumlah total kematian akumulatif saat ini menjadi 88 orang. Sisanya tentu adalah case yang masih aktif dan semua dirawat di berbagai fasilitas kesehatan Malaysia, sebanyak 2.115 orang. 49 diantaranya dirawat di dalam ICU dan 26 dari 49 itu memerlukan bantuan alat pernafasan. Hari ini kembali tercipta rekor statistik yang baik, terutama dalam hal recovery rate, dengan total 3.102 orang telah sembuh di Malaysia, maka kadar kesembuhan atau recovery rate di Malaysia telah mencapai 58,5%. Ini kalau kita bandingkan dengan recovery rate dunia, sangat tinggi karena global recovery rate saat ini baru mencapai 25,47%. Jadi lebih dari 2 kali lipat recovery rate dunia. Sementara itu dengan jumlah kematian akumulatif hari ini 88 orang dari 5.305 jumlah confirm positif, maka fatality rate Malaysia adalah 1,66%, jauh di bawah global fatality rate yang telah mencapai 6,86%. Kemarin saya laporkan bahwa global fatality rate adalah 6,75. Sebelumnya adalah 6,67, sebelumnya 6,4, 6,3, 6,2. Jadi global statistik memang masih sangat mengkhawatirkan karena masih terlihat kenaikan yang sangat tajam. Ini adalah global statistik yang saya ambil dari Johns Hopkins web. 2,27 orang di seluruh dunia terinfeksi virus corona, 156.000 orang meninggal dunia, sehingga fatality rate 6,86%. Yang sembuh adalah 579.000, setara dengan 25,47%. Ini adalah statistik lain yang menarik untuk Malaysia. Ini menggambarkan distribusi COVID-19 cases per hari. Blok-blok merah itu adalah selama fase pertama MCO, yang kuning fase kedua, dan yang purple atau ungu adalah fase ketiga. Balok-balok atau histogram ini adalah jumlah kenaikan confirm positif setiap hari, sementara garis hitam menunjukkan kesembuhan per hari. Anda bisa lihat bahwa sejak diberlakukannya MCO pada tanggal 18 Maret hingga hampir pertengahan atau sepertiga dari fase kedua dari MCO, selalu angka pertumbuhan case positif selalu lebih tinggi daripada angka kesembuhan. Lalu menuju akhir
fase pertama mulai jarak keduanya mulai agak menyempit, lalu juga tidak stabil melebar lagi di awal-awal fase kedua. Barulah setelah sepertiga fase kedua mulai terlihat untuk pertama kalinya jumlah kesembuhan melampaui confirm positif baru. Dan dalam 13 hari terakhir sejak tanggal 6 April hingga 18 April ini, 13 hari terakhir, maka sudah 10 hari di mana jumlah kesembuhan melampaui jumlah kenaikan confirm positif harian. Jadi ini sepertinya memang tren yang cukup menggembirakan dalam 13 hari terakhir, 10 hari kesembuhan harian melewati atau lebih besar daripada confirm positif baru. Mudah-mudahan pattern trajectory ini, tren ini berlanjut di hari-hari ke depan. Dapat kita lihat juga bahwa jumlah case pertambahan harian juga trennya saat ini menurun. Mudah-mudahan ini juga bisa bertahan di hari-hari ke depan. Kita coba statistik berikutnya. Ini sudah kita lihat. Nah, ini Anda mungkin juga sudah familiar dengan ini. Ini negara bagian, tidak terjadi perubahan banyak, yang epicenter tetap berada di Selangor, Kuala Lumpur, dan Putrajaya, yang kurang lebih seperti Jabotabek di Indonesia. Ini cukup menarik. Hari ini Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan secara spesifik mengenai klaster petugas kesehatan di Sabah. Ini adalah satu dari 25 klaster yang telah ditemukan di Malaysia sejauh ini. Ini adalah klaster yang melibatkan para pekerja kesehatan di 3 rumah sakit di Sabah, termasuk juga anggota-anggota keluarga mereka. Klaster ini berawal dari seorang case index, di sini adalah petugas kesehatan, lalu menyebar ke banyak orang sehingga mencapai 3 generasi, dan semuanya saat ini sedang dirawat, 31 orang semuanya sedang dirawat, namun ditegaskan bahwa mereka tidak terjangkit karena keteledoran ketika melakukan perawatan, tapi memang terinfeksi dengan cara lain dari pihak lain. Oke, itu barangkali update statistik Malaysia untuk hari ini. Kemudian selain Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan yang tiap hari melaporkan update statistik, hari ini juga tampil Menteri Pertahanan Malaysia yang melaporkan, intinya adalah bahwa pemerintah melihat semakin banyak orang berkeliaran di jalanan, dari jumlah mobil yang berada di jalanan lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Kemudian sudah 13.600 orang ditangkap, ditindak selama pelaksanaan PKP karena melanggar aturan-aturan ketentuan-ketentuan PKP. Dan yang penting pesan beliau barangkali adalah mengingat ini adalah menjelang bulan Ramadan yang insya Allah akan dimulai tanggal 24 April hari Jumat nanti, untuk mengantisipasi adanya penduduk yang mencoba-coba untuk balik kampung atau mudik, maka pemerintah akan memperketat penjagaan, memperbanyak poin-poin roadblock atau sekatan-sekatan jalan raya, sehingga arus mudik atau arus balik kampung tidak terjadi atau dapat dihambat untuk agar upaya memutus penularan baru bisa betul-betul efektif. Saya akan tinggalkan Anda, saya akan akhiri laporan saya dengan 2 video.
relawan-relawan masyarakat ekonomi syariah dibantu oleh relawan-relawan dari IKMA, Ikatan Keluarga Madura di Malaysia, melakukan mengunjungi sebuah kongsi pekerja konstruksi, mengantarkan bantuan. Kemudian video kedua adalah ketika relawan dari komunitas Muslim KL mengantarkan makanan ke sebuah rumah sakit untuk diberikan kepada frontliners, petugas kesehatan yang sedang bertugas. Kita mulai video pertama dari MES Malaysia. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah proses penyaluran bantuan dari MIS Malaysia. Subhanallah, ini kondisinya begitu mengkhawatirkan. Mereka terkunci dari kongsinya. Akhirnya kita harus coba kita lihat bersama bagaimana mereka keluar dan masuk dari kongsi dan bagaimana kita menyerahkan bantuan dari MIS Malaysia dan Ikatan Keluarga Madura yang berupa ubi dan beras ini. Kita harus salurkan dari bawah gate ini karena akses untuk keluar dan masuk ditutup, tidak bisa masuk, dan saya dibantu oleh relawan kami, Pak Jamal dari Ikatan Keluarga Madura juga menyalurkan ini ke 10 dapur di sini. Tentu ini sangat tidak cukup karena ternyata kita baru tahu bahwa di dalam ada ratusan TKI kita yang terkurung di sini, terkurung di kongsi ini. Kita lihat mereka tidak bisa keluar, mereka tidak bisa membeli bahkan makanan serta beras. Akhirnya mereka hanya bisa bertahan hidup dengan apa yang bisa dimakan di dalam. Mungkin sebagian juga harus makan rumput dan hal-hal yang bisa mereka makan untuk mengganjal perut. Semoga kita semua bisa membantu masyarakat kita yang kondisi yang seperti ini sangat memprihatinkan, dan kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh kebaikannya. Jadi ini adalah nama proyek tempat kami menyalurkan bantuan. Ini supaya bisa menjadi perhatian semuanya. Ini sepertinya juga pihak perusahaannya tidak begitu bertanggung jawab. 737 Development, Sendirian Berhad, sebuah proyek pembangunan apartemen di daerah Kuchai Lama, ya, di daerah Kuchai Lama, di mana seluruh pekerjanya utamanya yang TKI dari Indonesia. Iki sami-sami ki salam deki kondisi anda boleh telepon boleh gitu apa kekurangannya barangkali pilihnya terang di mana. Itu saja mungkin laporan dari kami dari lapangan. Terima kasih. Suara yang Anda dengar tadi adalah suara dari Dr. Mahbubi Ali, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Perwakilan Khusus Malaysia. Ini tentu kasus khusus di mana sebenarnya para TKI ini memiliki majikan, tetapi majikan mereka tidak bertanggung jawab selama pelaksanaan PKP, bahkan karyawannya dikurung di komplek konstruksi. Menurut laporan dari MES hari ini, kejadian ini dan situasi ini sudah dilaporkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk bisa diambil tindakan-tindakan semestinya untuk agar otoritas Malaysia juga turun tangan mengatasi masalah ini. Oke, video kedua adalah dari komunitas Muslim KL Malaysia yang hari ini mendatangi sebuah rumah sakit mengantarkan paket-paket makanan khusus diberikan kepada para frontliners, petugas kesehatan yang berjibaku setiap hari selama penanganan krisis coronavirus ini. Mari kita saksikan bersama.
Oke, jadi itu tadi video kedua telah Anda saksikan bagaimana komunitas Muslim KL mengantarkan paket makanan kepada petugas kesehatan di sebuah rumah sakit di Kuala Lumpur. Itu saja laporan saya hari ini di hari ke-32 lockdown Malaysia. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Anda semua tetaplah sehat, stay at home, jangan kemana-mana, jaga jarak. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube di Khairat TV untuk mendapatkan update harian COVID-19 crisis, terutama di Malaysia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.